Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, pagi hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu saudara kita yang insyaallah akan berbagi sedikit kisah bagi kita untuk termotivasi dalam rangka menggapai kesembuhan melalui jalan ruqyah syariah. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, bisa diceritakan sebelumnya Mbak tahu tempat ini dari mana, kemudian yang kedua keluhan yang dialami oleh saudaranya, afwan teman-teman sekalian ya. Jadi beliau ini adalah kakak ya, kakak dari seorang adik yang mengalami keluhan gangguan jin ya, medis juga menurut dokter ya, dari segi kejiwaan ya. Dan adik beliau alhamdulillah kita terapi ruqyah dan beliau menyaksikan sendiri. Nanti kita bisa meminta bagaimana cerita jalan ceritanya ya oleh beliau insyaallah teman-teman sekalian. Ya, Mbak bisa diceritakan tahu terapi ini dari mana, kemudian keluhan dari adiknya seperti apa, setelah itu setelah menjalani prosesi ruqyah itu bagaimana hasilnya? Silakan, Mbak. Bismillah. Alhamdulillah Ustadz, insya Allah apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu hal yang benar. Saya datang kemari berdasarkan dari rekomendasi keluarga besar saya, di mana ketika saya menceritakan bahwa adik saya yang mengalami rumah tangganya agak goncang, kemudian kita sudah melakukan ikhtiar beberapa kali, minta pendapat dari orang-orang terdekat, keluarga, lalu direkomendasikan ke Ustadz Syuhada terapi ruqyah syariah. Ini hari ini adalah kedatangan yang kedua kalinya dan alhamdulillah banyak sekali perkembangan yang dirasakan oleh adik saya. Awalnya adik saya ini mohon maaf seperti hilang kendali, bisa dikatakan kalau bagi kita orang awam menyebutnya ini seperti gila. Dia tidak menyadari mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dia berteriak, dia mengatakan hal-hal yang tidak jelas, dia menangis, dia tertawa karena saat itu mungkin dari pandangan orang tua dan kami pihak keluarga besar, hal yang seperti ini mungkin saja karena tingkat mentalnya atau kejiwaannya sudah terganggu dikarenakan ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Cuma semakin kesini sepertinya permasalahannya tidak hanya berhenti di situ saja, karena adik saya mengalami gangguan seperti mimpi, di mana mimpinya itu adik saya mengalami kakinya itu seperti didatangi oleh ulat bulu yang sangat banyak dan itu berwarna hitam. Dan anehnya lagi, setelah adik saya bermimpi seperti itu, kejadian itu serupa menimpa saya setelah sekian harinya. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari setelah adik saya bermimpi hal yang seperti itu, kemudian terjadi lagi mimpi itu seperti diulang lagi kepada diri saya sendiri. Dan keluhan-keluhan itu tidak hanya berhenti di saya saja, tetapi saya memiliki suami dan suami saya pun mengalami hal bukan mimpi kali ini, tetapi seperti diteriaki oleh seseorang di kuping sebelah kanannya. Dan itu membuat suami saya melihat saya seakan-akan sangat benci sekali. Setelah itu kami diskusikan kepada keluarga besar dan alhamdulillah salah satu kakak ipar saya, beliau sudah pernah merasakan juga manfaat dari terapi ruqyah syariah. Kebetulan saat itu Ustadz Syuhada juga melakukan terapi massal. Dari situlah kami direkomendasikan untuk datang ke sini dan alhamdulillah hasilnya adik saya saat ini baik-baik saja. Saya sudah mendapatkan adik saya kembali. Saya tidak melihat adik saya dalam kondisi kosong jiwanya. Saya melihat adik saya ini sudah merasa lebih baik, lebih bersinar lagi, adik saya bisa ceria lagi dan alhamdulillah gangguan-gangguan itu yang terpenting saat ini sudah tidak datang lagi. Begitu Ustaz.
Berapa lama adiknya mengalami gangguan kejiwaan? Sebenarnya kalau dibilang gangguan kejiwaan itu sudah mulai dari Januari Ustadz tahun Januari. ini. Masya Allah. Iya, dari mulai bulan Januari itu sudah ada kendala seperti itu, tapi kita tidak melakukan sharing ke pihak keluarga karena setelah Januari itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan. Kemudian baru di bulan Agustus ini datang lagi, dan itu datangnya sangat cepat. Total 9 bulan berarti ya, Iya. dari Januari sampai saat ini. Masya Betul. Allah, tabarakallah. Kemudian ruqyah itu kalau boleh tahu diapain sih Mbak? Karena banyak teman-teman di rumah ini belum mengetahui terapi ruqyah. Ada yang menganggap kalau ruqyah itu dipukuli gitu ya. Kemudian kalau ruqyah itu nanti akan terjadi kesurupan terus curcol dah katanya gitu. Seperti apa yang Mbak Iya. saksikan terapi ruqyah Ya, ini? alhamdulillah kalau saya lihat-lihat di luar-luaran itu memang gosip-gosip yang keluar dari tetangga-tetangga, dari orang-orang ya. Sepertinya ruqyah itu menyeramkan, tetapi tidak untuk di sini. Di sini menyenangkan, membawa hati kita, posisi hati kita menjadi lebih tenang lagi. Dibacakan ayat-ayat ya, dibacakan ayat-ayat Quran. Yang saya tahu, saya bukan penghafal Quran, tapi beberapa ayat yang dibacakan oleh Ustadz ya seperti surat An-Nas, ayat kursi yang seperti itu dibacakan, ditambahkan lagi dengan ayat-ayat suci lainnya. Hanya seperti itu saja. Kemudian entah kenapa jika dibacakan itu dengan Ustadz itu akan ada efeknya. Ternyata kan efek dari ayat ruqyah itu bisa membuat kita muntah ya Ustadz ya. Ada muntah, ada batuk, kemudian pusing kepala seperti yang dialami oleh adik saya. Dia muntah, kemudian seperti rasanya kepala itu rasanya seperti mau copot karena saking beratnya seperti itu. Tapi setelah ayat suci itu selesai dibacakan, adik saya jauh merasa lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Sangat jauh lebih baik, dan saya merasakan, keluarga saya pun merasakan adik saya kembali lagi seperti dulu. Ya baik Mbak, waktu awal pertemuan itu saya sempat menjelaskan bahwa orang yang mohon maaf mengidap gangguan kejiwaan ini adalah potensi ada kontribusi besar dari bangsa jin ataupun setan. Otomatis ketika di dalam tubuh seorang ada setannya, ada jinnya, ibadah juga akan menjadi kacau ya. Kemudian setelah diruqyah, bagaimana efektivitas ibadah yang terjadi yang dilakukan oleh adik Mbak, bisa diceritakan Mbak sebelumnya Ya, seperti Ustadz. apa dan Ya. setelahnya kemudian gimana? Masya Allah Ustadz, adik saya ini cenderung orang yang bebas. Artinya bebas itu dia lebih ceria, dia ketemu banyak orang. Untuk secara ibadah 5 waktunya sudah oke sebenarnya. Tapi ketika ada masalah seperti ini goncang, dan beberapa kali memang melupakan hal-hal yang sifatnya berkewajiban kepada Allah ya Ustadz. Tapi setelah di ruqyah ini adik saya tidak pernah lepas dari duhanya, tidak pernah lepas dari tahajud dan istikharahnya, Masya Allah. dan segala hal-hal yang baik semuanya itu dikerjakan sama adik saya. Allah. Terlepas dari sebelum dari ruqyah memang ada perbedaannya, dan ini jauh lebih baik menurut saya Ustadz. Tidak pernah lepas dari hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terakhir Mbak, kira-kira ada saran ataupun motivasi bagi teman-teman yang memiliki keluhan yang sama seperti yang Mbak alami dengan keluarga, yaitu adik tertimpa, mohon maaf terkena gangguan kejiwaan. Mungkin ada saran ataupun motivasi yang bisa Mbak berikan kepada teman-teman di rumah. Silakan Mbak. Iya, untuk teman-teman semua, keluarga dan yang lainnya yang melihat video ini, terima kasih. Saran saya, jika mengalami hal yang sama dengan apa yang sudah saya ceritakan terhadap saya dan keluarga saya, tidak perlu datang kemana-mana. Cukup datangi orang yang sangat berpotensi untuk bisa pro ke kami, pro ke kita sebagai pasiennya, dan tidak menjauhi dari kaidah-kaidah syariat agama. Salah satunya adalah dengan terapi ruqyah syariah ini. Dengan Ustadz Syuhada, insya Allah kita bisa kembali seperti manusia yang seutuhnya, manusia yang berkeabadatan, dan menjadi manusia yang selalu dekat dengan Allah, insya Allah. Jauhi syirik, jauhi musyrik, jauhi dukun, sihir, apapun itu, kembali lagi ke jalan yang benar dengan terapi ruqyah syariah. Amin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Mbak. Semoga menjadi jariah untuk Mbak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.